Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dekan dari para wakil dekan Fakultas Kedokteran USU, Oh iya. Oh, langsung itu ya, Dok. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dekan dan para wakil dekan Fakultas Kedokteran USU, para sejawat staf pengajar FK USU, dan rekan-rekan awak media yang berkenan hadir. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam suatu ruang nurani, menyatukan suara akademisi dalam kegiatan pernyataan keprihatinan guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia yang mengusung tema di sini, USU bersuara, luruskan nurani bangsa. Kegiatan ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan cerminan tanggung jawab moral kampus dan solidaritas akademik terhadap kondisi yang membutuhkan suara dan sikap bersama dari kalangan intelektual kampus. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri sejenak untuk bersama-sama menyanyikan dua lagu kebanggaan kita. Pertama, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Profesor Dr. Dina Kemalasari, MIC, SPIK Konsultan. Dilanjutkan dengan Mas Fakultas Kedokteran USU yang akan dinyanyikan bersama Profesor Dr. Rozaima MS, SPFK. Mas dinyanyikan kedua lagu ini dengan penuh semangat dan rasa cinta kepada tanah air serta institusi tempat kita mengabdi. Hadirin sekali lagi kami persilahkan untuk berdiri. Ibu sini, biar kita kesana. Ada Bu. Pencintanya mana? Dark
Ibu tak situ. Kak Dina yang mimpin. Kami semua putra Indonesia, pasti dan tekad tidak membangun bangsa negara tercinta. Segera pernah mencapai tujuan dalam fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara, Panji Alma Mater Jaya. Amal ilmu yang tingkatkan cita, bakti suci menunggu bersama, bersama harapan seluruh bangsa, lenyapkan segala rasa derita, kepada tangan dapatkan garisan, nadi penuh percaya diri. Segala api marilah gerakan, tidak mau berubah diri. Berjuang masa panjang, majulah, majulah, fakultas kedokteran. Terima kasih kepada para hadirin, dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak kata pengantar dari pimpinan fakultas yang kami banggakan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang kami hormati, Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, kami persilahkan. Kayaknya di tengah, Bang. Sini ya. Oh. Ini kan tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, para wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, teman-teman dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, adik-adik peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, termasuk mahasiswa, teman-teman dari media massa yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya pada acara pernyataan keprihatinan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara siang ini. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai kebijaksanaan transformasi kesehatan yang katanya demi kepentingan rakyat Indonesia, yang katanya agar pelayanan kesehatan di Indonesia semakin membaik, faktanya malah berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Simplifikasi kompetensi dokter yang sejatinya membutuhkan pendidikan yang panjang dari berkelanjutan, berpeluang membahayakan masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan oleh dokter yang tidak kompeten. Peran kolegium sebagai pengampu dan penjaga keilmuan akhir-akhir ini juga semakin dipinggirkan dengan pembentukan kolegium baru yang independensinya sulit dipertanggungjawabkan. Sejak puluhan tahun yang lalu, pendidikan dokter dan dokter spesialis adalah kolaborasi antara Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit pendidikan, di mana proses pendidikan dokter dan dokter spesialis dilaksanakan. Berbagai kebijakan akhir-akhir ini yang membuat dikotomi antara Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit pendidikan akan menyebabkan tidak maksimalnya proses pendidikan yang dapat dijalankan.
Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan seakan dibatasi oleh tembok tinggi yang menyulitkan kolaborasi yang telah berjalan baik selama ini untuk dapat diteruskan. Ruang dialog yang diklaim telah dibuka, faktanya hanya berupa ruang hampa, bukan tempat di mana kita bisa berdiskusi berdasarkan kaidah ilmiah untuk mencari solusi bersama yang dapat dilaksanakan. Sebentar lagi kita akan mendengar pernyataan keprihatinan yang akan dibacakan. Sebuah pernyataan yang dilandasi tanggung jawab moral para guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia untuk terus menjaga kualitas dokter dan dokter spesialis yang mereka didik. Pernyataan yang didasarkan atas kepentingan rakyat yang berhak menerima pelayanan dari dokter yang kompeten, bukan atas dasar kepentingan para guru besar ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga segala harapan yang sedang diikhtiarkan dapat terkabul demi kepentingan kita semua, rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Aldi atas arahannya. Kini tibalah kita pada inti acara, pembacaan pernyataan keprihatinan Guru Besar Fakultas Kedokteran yang akan disampaikan oleh tokoh panutan kita, Profesor Dr. Guslihan Dasacipta, spesialis anak konsultan. Kepada Prof. Guslihan kami persilahkan, dan kepada para hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Di depan. Oh, udah nampak yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan keprihatinan para guru besar Fakultas Kedokteran Indonesia terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Kami, para guru besar Fakultas Kedokteran di Indonesia, merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Negeri ini tidak terlepas dari perjalanan panjang peran dokter dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Selama masa pandemi COVID-19, para dokter dari berbagai fakultas kedokteran, rumah sakit, baik negeri maupun swasta, baik di pusat, kota maupun pelosok, telah berjuang tanpa mengenal lelah. Bahkan beberapa di antaranya harus mengorbankan nyawanya. Kami juga aktif terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, memberikan masukan ilmiah kepada pemerintah, mengedukasi masyarakat luas, serta berperan sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan kebijakan demi keselamatan rakyat dan kemajuan bangsa. Namun demikian, saat ini kami menyaksikan dengan penuh keprihatinan arah kebijaksanaan kesehatan nasional yang cenderung menjauh dari semangat kolaboratif yang selama ini menjadi landasan bersama pada masa krisis. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter, yang juga merupakan keresahan kami sebagai pendidik di Fakultas Kedokteran. Alih-alih memperkuat mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, kebijakan yang ada justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis yang pada akhirnya berdampak terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Keprihatinan kami ini sampaikan dengan semangat mendukung program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan bermutu, adil dan merata. Hal tersebut sulit dicapai jika ekosistem pendidikan kedokteran
dan layanan kesehatan nasional tidak dijaga kualitas dan integritasnya. Satu, kami mengingatkan bahwa kebijakan kesehatan harus berbasis cara berpikir ilmiah dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, berbasis bukti, etika, dan kolaborasi. Reformasi sistem kesehatan semestinya berfokus pada penguatan layanan primer dan kesehatan masyarakat. Akses pelayanan kesehatan masih memerlukan perhatian di berbagai pelosok Nusantara, termasuk pulau-pulau terpencil. Namun, yang terjadi saat ini justru pembangunan fasilitas kesehatan rujukan mewah di daerah tanpa tenaga dokter dan SDM yang memadai. Anggaran besar dari pinjaman luar negeri, termasuk dari Bank Dunia, lebih banyak digunakan untuk infrastruktur sekunder dan tersier, bukan memperkuat puskesmas dan layanan dasar. Dua, kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah, legasi, dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis. Pendirian jalur pendidikan dokter spesialis di luar universitas tidak dapat dianggap sebagai solusi atas kekurangan tenaga medis, melainkan langkah instan yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan serta menciptakan kesenjangan kompetensi yang mengancam keselamatan pasien dan keberlanjutan ilmu kedokteran pada masa depan. Implementasi model rumah sakit pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai RSPPU dalam rangka perundang-undangan dilakukan melalui proses yang minim akuntabilitas dan transparansi, sehingga terkesan tergesa-gesa tanpa kajian yang komprehensif. Untuk menjamin mutu pendidikan dokter spesialis, diperlukan seleksi bersama, kurikulum terstruktur, kualitas staf pengajar yang terlatih dalam pendidikan, akreditasi yang transparan, serta pelibatan aktif fakultas kedokteran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Tiga, kami menolak keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan, kelembagaan dan sistem kesehatan akademik. Pemutusan hubungan antara staf pengajar dan rumah sakit pendidikan akan menghancurkan integrasi layanan, pendidikan dan penelitian, serta hubungan pemerintah dengan fakultas kedokteran. Ini bertentangan dengan praktek terbaik dunia dan berisiko menurunkan mutu layanan spesialistik serta melemahkan peran Indonesia dalam pengembangan keilmuan kedokteran. Terlebih lagi, penentu kebijakan yang otoriter telah mengakibatkan merebaknya kegelisahan yang mencekam di kalangan dokter, pendidik klinis, karena bernuansa membungkam suara penyampaian umpan balik yang selayaknya didengarkan. Empat, kami prihatin terhadap narasi publik yang menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan. Sejumlah pernyataan dari pejabat tinggi negara yang menyalahkan dokter, rumah sakit, dan fakultas kedokteran atas permasalahan dalam sistem kesehatan tidak sepenuhnya tepat, mengingat akar persoalan seperti rendahnya akses, kurangnya pemerataan layanan, dan beban pembiayaan justru berasal dari kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran. Kekurangan yang kerap disorot oleh pejabat tersebut pada dasarnya bersifat insidental dan personal, yang sejatinya juga dapat terjadi pada profesi lainnya, sehingga tidak dapat digeneralisasi. Sikap menyalahkan semacam ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik, menciptakan polarisasi, dan merusak iklim kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Lebih jauh, hilangnya kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk mencari layanan kesehatan di luar negeri, sebuah fenomena yang bertentangan dengan asta cita pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. 5. Kami dengan tegas menolak pengambil alihan Kolegium Dokter Spesialis yang telah selama 50 tahun membina dan mengembangkan berbagai cabang spesialisasi kedokteran. Pembentukan kolegium baru yang diberlakukan secara tidak transparan serta tanpa melibatkan perhimpunan dokter spesialis dan institusi pendidikan terkait
mengakibatkan kolegium tersebut kehilangan independensinya. Hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh politik dan birokrasi yang dapat mengancam kedaulatan ilmu kedokteran. Narasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada publik juga tidak mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi yang terbuka dan bebas dari proses tersebut. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan para pemimpin bangsa untuk satu, menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai tujuan utama, bukan sekedar memenuhi ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis. Dua, menghentikan kebijakan-kebijakan kesehatan yang terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik yang bermakna, khususnya dengan pemangku kepentingan kalangan insan kedokteran, baik para ilmuwan maupun praktisi yang kredibel, pengetahuan dan pengalamannya, serta organisasi profesi. Tiga, menjamin seluruh proses pendidikan tenaga medis agar tetap berbasis mutu, disertai tanggung jawab akademik dan perlindungan pasien melalui lembaga yang telah digunakan selama ini. Empat, menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan. 5. Membangun kembali suasana saling percaya antara pemerintah, institusi pendidikan, dan profesi kesehatan. 6. Mengembalikan independensi kolegium dokter spesialis. 7. Mendukung tuntutan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan pasal-pasal yang memicu keprihatinan seperti yang disampaikan dalam surat ini. 8. Membangun Kementerian Kesehatan pada kepemimpinan yang memiliki pemahaman mendalam dan wawasan yang luas tentang kedokteran dan kesehatan, yang mampu melakukan tugas kolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dengan dasar saling menghargai, penuh etika, tidak egosentris dan otoriter, serta mengedepankan kebersamaan dalam mencapai tujuan program Astagita. Pernyataan ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, moral, dan kemanusiaan kami kepada generasi yang akan datang. Kami percaya kemandirian profesi dan kekuatan akademik adalah fondasi yang penting bagi sistem kesehatan yang adil dan membutuh. Jakarta, 20 Mei 2025. Hormat kami, 357 guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia, terdiri dari Universitas Indonesia 161, Universitas Gadjah Mada 28, Universitas Brawijaya 10, Universitas Sumatera Utara 21, Universitas 11 Maret 7, Universitas Hasanuddin 30, Universitas Pajajaran 44, Universitas Mataram 1, Universitas Sakuala 14, Universitas Diponegoro 11, Universitas Airlangga 6, Universitas Samratulangi 2, Universitas Andalas 10, Universitas Islam Negeri 1, Universitas Helo 1, dan Universitas Lampung 4. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Prof. Guslihan atas suara yang mempresentasikan keberanian moral dan integritas ilmiah kita semua. Kepada para hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebagai penutup batiniah kegiatan hari ini, marilah kita tundukkan hati dan khusyuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. M. Rusda Harhab, MKed OG, SPOG. Kepada Prof. Rusda, kami persilakan. Sudah tutup ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Guru-guru yang kami muliakan, para guru besar, senior, sejawat, sivitas akademika, dan seluruh hadirin, termasuk teman-teman media yang kami hormati. Pada momentum peringatan ke-117 Kebangkitan Nasional hari ini, marilah kita menundukkan hati, menengadahkan tangan, seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita menjadi wasilah bagi perbaikan negeri, bagi kemaslahatan umat, bagi pendidikan kedokteran Indonesia, dan bagi peningkatan derajat kesehatan bangsa yang kita cintai. Saya akan memimpin doa ini secara Islam, dan teman-teman yang lain dipersilahkan mengikuti sesuai dengan agama dan keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, Tuhan yang maha penyayang lagi maha bijaksana. Dengan segala kerendahan hati, kami menadahkan tangan, seraya memohon kepadamu. Kami berdoa dengan penuh harap, agar Engkau limpahkan rahmat, petunjuk, dan ridho atas niat dan perjuangan kami. Segala puji bagimu ya Rabb, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, yang telah menganugerahkan akal dan ilmu, agar kami mampu menjaga kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, pada hari ini kami berkumpul menyampaikan keprihatinan kami atas arah kebijakan kesehatan yang kami nilai mulai menjauh, menyimpang dari semangat keilmuan, kedokteran berbasis bukti, kolaborasi, etika, adab, dan keadilan. Kami memohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau palingkan kami dan negeri ini dari jalan yang lurus. Ya Allah, kami bersaksi bahwa para tenaga medis, pendidik, dan peneliti di bidang kesehatan telah berjuang sepenuh hati, telah mewakafkan waktu, tenaga, bahkan jiwa demi keselamatan rakyat, terutama di masa pandemi yang lampau. Namun, kini kami khawatir perjuangan itu tergerus oleh berbagai keputusan yang tidak melibatkan ahlinya, kebijakan yang terburu-buru, minim musyawarah, dan mengabaikan tradisi keilmuan, mutu, dan prinsip-prinsip ilmiah. Ya Allah, ya Muta'ali, ya Hakim, jangan biarkan keilmuan yang kami jaga dengan sedaya upaya hancur oleh tangan kekuasaan yang lalai. Lindungilah institusi pendidikan kedokteran kami dari intervensi yang melemahkan dan mencederai marwahnya. Teguhkanlah persatuan kami dalam membela kebenaran, menjaga mutu, dan melindungi hak-hak generasi penerus. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami. Lembutkan hati para pemimpin kami, agar lebih mendengarkan suara dari para ilmuwan, dokter, dan pendidik yang tulus mencintai negeri ini. Hindarkan para pemimpin kami dari kepentingan duniawi yang sesaat dan menjauh dari barokah-Mu. Bangkitkan kembali suasana saling percaya di antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, dan semua pemangku kepentingan yang terkait, dengan mengedepankan kebersamaan dalam mencapai tujuan program Asta Cita. Jadikan kami sebagai perantara kebaikan
bukan sekadar pengamat kezaliman. Ya Rob, dengan ridho-Mu, berikan kami kekuatan untuk terus berjuang secara ilmiah, etis, dan bermartabat. Kami memohon, ya Allah, jadikanlah keprihatinan ini sebagai sebab bangkitnya kesadaran dan perbaikan. Anugerahkan kepada bangsa ini pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, dan mencintai rakyatnya. Ya Rahman, jadikanlah kami bagian dari para hamba-Mu yang Engkau pilih untuk memperbaiki keadaan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya mujibat doa, ya mujibat sa'irin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Prof. Rusda. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan pernyataan keprihatinan Guru Besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia. Semoga suara yang kita gaungkan hari ini menjadi cahaya bagi arah bangsa, dan semoga FKUSU terus berdiri sebagai benteng nurani dan keilmuan yang berani bersuara, bukan demi kepentingan pribadi atau golongan, tetapi demi masa depan yang adil dan beradab. Saya Profesor Dr. Tri Widiawati mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat untuk semuanya.